Tidak ada beban, jadi bisa tidur. Oke. Oke, silakan Jenderal Lina. Kita akan dengar doa peperangan, tujuan atau tugas kita pada hari ini. Setelah kita libur beberapa saat karena Natal di Jakarta. Jadi berarti minyaknya lagi pada penuh semua dong. Berlimpah. Betul, minyaknya pada penuh. Jadi pasti semangat, betul? Bapak Yesus Roh Kudus, Engkau yang memberikan arahan di dalam nama Yesus. Device di Kredea. Saat ini aku akan membawa engkau ke satu wilayah di mana ini seperti kompleks perkantoran. Harafu Mai Resalib. Ini sudah lumayan cukup berdebu karena berisi file-file yang klasifikasinya penting tapi disembunyikan demikian rupa seperti seolah-olah tempat yang usang. Replacing it reply. Tetapi itu semua adalah bagian daripada pekerjaan-pekerjaan iblis dari dulu sampai sekarang yang saat ini masih dikerjakan dan ada di wilayah-wilayah yang disebut sebagai orang-orang yang beragama Kristen. Haya Rislaip Resabiar Dem. Setiap map-map yang dimiliki itu berisi data-data penting daripada pendiri daripada gereja itu maupun juga siapa yang memimpin, susunan-susunan daripada kepemimpinan organisasi yang ada. Jadi ini adalah jadi iblislah yang membuat begitu banyak aliran-aliran agama Kristen, betul? Karena Tuhan nggak suruh bikin aliran. Tuhan cuman satu yang Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh penjuru dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, barang siapa percaya dibaptis akan diselamatkan. Lalu Yesus berkata, segala kuasa di sorga di bumi sudah diserahkan kepadaku. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala perintah-perintahku dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tidak ada, Yesus berkata, pergilah ke seluruh penjuru bumi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Setelah itu engkau himpunkan mereka, engkau jadikan mereka pengikut agama Kristen A, atau engkau mau bikin agama Kristen B, atau engkau mau buat agama Kristen C, atau agama Kristen D. Buatlah susunan pengurus-pengurusnya dan biarlah mereka yang menentukan kurikulumnya. Enggak ada, betul? Ada atau enggak? Nah, jadi semuanya bukan dari Tuhan. Tuhan mau supaya ada unity di dalam dia. Saya keras liver. Dan ini ruangan ini sangat penuh sekali dan kelihatan berdebu karena memang sengaja dibuat seperti itu seolah-olah tidak penting. Supaya tidak menyolok. Jadi dilupakan. Sapra pelatar. Dan ini penuh sekali dengan file-file, map-map coklat kalau engkau bayangkan bertumpuk-tumpuk. Defirie aire lesera. Dan ada yang dituliskan per negara, ada yang kemudian dari per negara per daerah. Itu semua tersusun dengan rapi. Ya, jadi ingat agama-agama itu ada per negara. Misalnya Inggris, agamanya apa? Anglikan.
Anglikan. Itali, Roma agamanya apa? Katolik Roma. Rusia, Ukraina, Ortodoks. Ortodoks. Jadi ada. Lalu kemudian Amerika. Presbyterian ya. Amerika apa? Jadi lebih banyak Kristen. Lalu kemudian di negara mana lagi? Di negara-negara tertentu. India agamanya Hindu dan Buddha. Lalu Bali, Hindu Bali. Jadi banyak sekali. Sangagra. Dan ini dijaga oleh satu ekor iblis yang berbentuk seperti kakek tua dengan hidung bengkok seperti tukang sihir tapi yang laki-laki. Rablasir degradasi. Rambutnya tinggal sedikit, tinggal beberapa helai dan dia kelihatan sangat tua dan renta. Revalisi agrovordem. Tetapi sebenarnya dia punya kekuatan yang besar dan kuasa yang besar. Relu gries right. Dan lagi-lagi iblis ingin menipu supaya kelihatan bahwa ini hanyalah suatu daerah biasa dan tidak ada hal yang penting. Renoplaem, ikraflaem. Padahal setiap file itu mengandung suatu rancangan di mana ada kunci-kunci yang mereka pakaikan sehingga setiap gereja-gereja itu seolah-olah hanya seperti itu saja tidak bisa berkembang. Revlis day and abralavar. Secara jumlah mereka bisa berkembang tetapi secara pengertian tentang kerajaan sorga itu mentok. Reduving is a noara slap. Seperti map yang digunakan, ya seperti itulah mereka ruang lingkupnya hanya segitu saja nggak bisa berkembang. Redukli evom to gries. Dan setiap waktu roh yang penjaga ini akan seperti membakar suatu kemenyan atau ukupan. Heroduvaya. Dan itu akan membawa suatu hawa-hawa kegelapan yang akan terus bergerak kepada wilayah-wilayah daripada gereja-gereja itu ataupun agama-agama itu untuk supaya tetap ada di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Fadom meo grisley. Suasananya seperti suasana yang mistis. Madagrabister. Tetapi mereka tetap menyembunyikan itu dengan membuatnya seperti ruang kantor biasa. Aroles no hadafaram. Nah, tugasmu adalah untuk mengambil semuanya dan kemudian membakar semuanya dengan demikian membebaskan semuanya dan kunci-kuncinya dibukakan. Yoda ikrali kiora. Hancurkan tempat di mana seperti gudang penyimpanan perkantoran ini. Nasogrua debredea. Tangkap roh-roh yang ada yang berkaitan dengannya. Dedafum gri alah Karena dihesah. sesungguhnya di bawah tanah tempat itu begitu banyak kuasa-kuasa kegelapan yang bergerak sampai ke seluruh pelosok dunia. Rada plasadi kerapa. Dengan membawa terus hawa-hawa kegelapan muncul di tengah-tengah dunia ini. Reduving ikrasa klavor. Dan tugas mereka adalah untuk menangkap mereka yang hidup di dalam terang. Fonodeya. Menipu dan kemudian menyeret mereka ke dalam tempat itu, ke dalam ruang bawah tanah itu. Ras plasegrafom. Untuk kemudian diusahakan mati pergerakan rohnya, diusahakan mati apa yang menjadi pergerakan dan apa yang menjadi bimbingan dari Roh Kudus untuk menyalakan suatu pergerakan. Say to be at rally. Jadi yang kedua adalah engkau harus menghabisi iblis-iblis yang memadamkan pergerakan-pergerakan roh yang ada di seluruh dunia. Amen. Fias riklis. Mereka bergerak di bawah tanah. Aroh nohim. Karena itu nanti engkau akan diutus untuk masuk ke sana dan menghancurkan semuanya. Raldo Jadi kristalin. itulah dua tugas yang diberikan padamu. Dalam nama Yesus. Amin. Siap melaksanakan tugas? Oke, kita akan dengar pernyataan. Silakan yang dapat pernyataan. Yang dapat pernyataan silakan. Shalom Komandan, Shalom Tentara Tuhan dan Jenderal Tuhan. Peperangan rohani malam ini dibawa ke wilayah bawah tanah di mana terdapat fal-fal yang mengikat umat percaya sehingga tidak dapat mencapai pengertian untuk hidup berkerajaan sorga.
Kita masuk lewat portal-portal yang terbuka di wilayah bawah gundukan tanah sarang semut, di wilayah hutan maupun padang rumput yang ada. Ketika masuk lebih dalam lagi, ada terowongan dalam tanah yang menghubungkan dunia bawah tanah. Masuk ke sebuah gudang bawah tanah. Begitu masuk, tempatnya kotor dan berdebu, bertemu dengan orang tua yang menyerupai Lotsu yang memimpin Taoisme, sedang menyusun fal-fal di tempatnya. Dia yang menentukan ikatan pada fal-fal tersebut. Jika ikatannya berwarna yang pertama hijau, maka keterikatan pada dunia. Warna kuning, maka keterikatan pada roh agamawi. Jalannya seperti lurus, dituntun untuk bermeditasi menyatu dengan alam dan filsafat-filsafat yang jalannya ujungnya menuju maut. Ikatan biru, terikatan pada hal yang sia-sia, melakukan banyak hal yang Tuhan tidak berkenan. Ikatan merah, maka keterikatan pada emosi yang meluap-luap, memuaskan nafsu dan keterikatan pada dunia. Ikatan oranye, ada keterikatan pada hal-hal okultisme dan penyembahan terhadap ilah-ilah lain, adat istiadat dan lain-lain. Tiap-tiap fal diikat dengan kerusakan-kerusakan moral dan dosa yang mengikat, sulit untuk keluarnya. Ketika pasukan Koka mendatangi tempat itu, maka pria itu terkaget dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang kita dan pasukan malaikat Tuhan. Pasukan iblis yang dihadapi, yang pertama pasukan roh orang mati sebanyak 20 juta pasukan, pasukan hybrid serigala sebanyak 16 juta pasukan, pasukan kurcaci sebanyak 44 juta pasukan, pasukan satir sebanyak 11 juta pasukan, pasukan sentor sebanyak 17 juta pasukan. Setelah dibinasakan semua pasukannya, maka tempat fal-fal tersebut dirubuhkan kemudian dibakar. Semua fal-falnya dibuka ikatannya dan dibawa oleh pasukan malaikat Tuhan ke kerajaan sorga. Hikmat firman Yesaya 42 ayat 5-9. Saya bacakan, beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dan dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Terima kasih Komandan, terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Ya, lanjut. Yunda Luliana, Komandan. Silakan. Yuliana dulu, silakan. Ci Gyoklan dulu aja, nggak apa-apa. Nanti aku setelah habis Ci Gyoklan ya. Oke. Ada 3 miliar CCTV kancing yang dipasang iblis di setiap baju yang dipakai oleh pekerja Tuhan. Terus yang kedua, di setiap ruangan pertemuan dipasang pewangi yang menyebabkan kemalasan. Yang ketiga, dipasang pipa air minum yang beracun menyebabkan semua pekerjaan karena saya. Kalau tidak ada saya, tidak berhasil. Mencari kemuliaan, puji-pujian untuk diri sendiri. Yang keempat, setiap firman Tuhan yang diambil, yang enak didengar saja. Yang tidak enak nggak mau, diabaikan. Terus dapat hikmat firman Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Terima kasih semua teman-teman. Silakan lanjut. Terima kasih. Lanjut.
Eh, Shalom. Pada hari ini doa peperangan pada malam ini terlihat dibawa ke wilayah musuh yang berada di bagian selatan pesisir pantai. Dan di situ terlihat dibawa ke sebuah gua tersembunyi dan tempat ini begitu sunyi dan sepi. Lalu terlihat masuk terus dan memang tempat ini jarang dimasuki karena begitu kagetnya terlihat ketika menyusuri gua ini karena di bagian dalamnya diperlihatkan sebuah bangunan laboratorium yang dimana musuh baru membangun tempat ini beberapa hari yang lalu. Jika dilihat dari luar, bangunan ini tidaklah disukai orang karena begitu menyeramkan, begitu dingin, bahkan bisa sampai masuk ke ruangan yang paling dalam itu, hawa dingin itu dapat menusuk sampai ke tulang. Puji Tuhan, terlihat diberikan perlengkapan perang untuk dapat menembus wilayah musuh. Lalu ketika diperlihatkan suatu ruangan yang tertulis yang tadi laboratorium, itu tertulis di atasnya laboratorium rahasia. Dan di situ diperlihatkan ada 3 pintu. Pintu yang ketiga ini pintu yang di bagian luarnya. Diperlihatkan beberapa botol susu yang mungil, yang berwarna-warni, yang sudah di-packing dengan begitu lucunya, siap untuk dijual. Lalu pintu yang kedua diperlihatkan bagian tengah, itu adalah proses pembuatan susu dengan mesin-mesin yang sudah ada, dan itu diperlihatkan ada beberapa tetesan darah, di setiap susu yang ada itu dikasih tetesan darah yang berasal dari mata seorang penguasa kegelapan. Penguasa kegelapan ini sengaja melukai mata kanannya sehingga mengeluarkan darah yang banyak dan ditampung ke suatu tempat seperti mangkok besar yang berkaca. Darah ini bisa dikatakan seperti biang yang sebenarnya dapat diduplikasi oleh mesin yang tertulis 30, 60 kali, dan 100 kali. Biang darah ini ketika dimasukkan ke dalam mesin dan dicampur di dalam proses pembuatan susu itu yang membuat susu ini menjadi disukai oleh semua kalangan. Lalu dibawalah ke pintu yang ke-1 di bagian depannya. Di sini diperlihatkan di bagian dalamnya, di sini diperlihatkan suatu mesin pencetak label dari proses pembuatan susu tersebut yang disambungkan dengan pikiran manusia. Di situ kata-katanya seperti ini. Susu ini nikmat dan enak tiada taranya. Ketika engkau meminumnya, engkau akan bersemangat dan kesedihan yang menimpamu akan hilang dengan sendirinya. Lalu diperlihatkan di pintu yang ke-1 itu ada pintu yang kecil. Di situ tertulis selain petinggi atau penguasa kegelapan itu dilarang masuk. Lalu dibawa ke suatu laci yang berisi banyak gulungan surat yang sengaja ada dililit oleh tali emas. Lalu sempat dibuka satu gulungan oleh Roh Kudus mengenai ini gulungan surat yang besar yang dimana di ujung kiri dan kanannya berwarna merah darah. Di gulungan surat tersebut diperlihatkan adalah rencana dari wilayah musuh atau penguasa kegelapan agar membuat gereja-gereja itu menjadi anak kecil selamanya. Agar misi ketika Tuhan Yesus nanti datang sebagai mempelai laki-laki dan akan mendapati bahwa mempelai perempuannya itu masih anak-anak. Jadi dalam hal ini wilayah musuh atau penguasa kegelapan diuntungkan jika misi musuh itu berhasil membuat mempelai perempuan menjadi anak-anak kecil. Lalu di gulungan surat tersebut diperlihatkanlah ada suatu bangunan di mana itu adalah bangunan gereja dan ketika bangunan gereja itu dibuka pintunya keluar anak-anak kecil. Yang kedua sama bangunan gereja juga ketika dibuka itu yang keluar anak-anak remaja. Tetapi di kiri kanannya itu ada penguasa kegelapan yang berwujud manusia serigala putih. Kepalanya serigala putih dan badannya manusia dan memegang tongkat besi yang sengaja menekan kepala anak-anak remaja itu sehingga anak-anak itu tiba-tiba postur tubuhnya menjadi anak kecil dan tidak ada pertumbuhan rohani yang pesat. Yang ada diperlihatkan banyak tempat mainan seperti anak-anak TK, perosotan dan sebagainya. Ada lagi bangunan gereja juga yang keluar orang-orang dewasa dari bangunan gereja tersebut, tetapi di kiri kanannya diperlihatkan ada seorang wanita muda yang menawarkan susu. Susu itu yang tadi diperlihatkan yang bentuknya mungil-mungil itu dan itu diberikannya free. Itu gratis seketika orang-orang dewasa yang minum susu tersebut tiba-tiba menjadi anak kecil. Dan di situ ada pendengarannya yang haus silakan minum susu ini.
Jika tidak mau minum susu, maka akan dirayu, tapi kalau misalnya tidak bisa dirayu, akan dipaksa agar minum susu tersebut. Lalu pelihat diberikan hikmat firman di Yesaya 3 ayat 12. Adapun umatku penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Lalu di 1 Korintus 3 ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Lalu di Yohanes 3 ayat 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita. Mendengar suara mempelai laki-laki itu, itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Lalu diperlihatkan lagi komandan di wilayah laboratorium itu bukan cuma laboratorium susu, tapi diperlihatkan juga di tempat yang lain juga, masih di tempat yang sama, itu laboratorium tempat di mana musuh itu membuat anggur-anggur. Pendengarannya kebahagiaan yang palsu. Itu aja komandan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, terima kasih. Tadi yang kau udah lihat di Yesaya, coba tampilkan lagi. Jadi fakta yang ada bahwa pemimpin umatku adalah anak-anak. Yang maksudnya anak-anak secara rohani dan perempuan. Coba tampilkan ayatnya. Susu berbicara dari firman Tuhan. Ya. Lihat. Adapun umatku, penguasa mereka atau pimpinan mereka atau pendeta-pendeta ialah anak-anak. Maksudnya secara rohani mereka masih anak-anak. Walaupun secara fisik mereka itu orang-orang tua, orang dewasa. Dan juga perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat. Dan mereka hanya menyesatkan, tidak membawa orang-orang itu kepada Tuhan Yesus, tapi membawa kepada hanya organisasi dan agama. Dan jalan yang kamu tempuh, mereka kacaukan. Jadi jalan yang kamu tempuh, mereka kacaukan. Coba bayangkan berapa puluh tahun jadi orang Kristen, tidak tahu tentang kerajaan sorga. Betul? Tahu nggak tentang kerajaan sorga? Nggak tahu. Bagaimana berjalan bersama Tuhan? Bagaimana bergaul bersama Tuhan? Betul tidak tahu? Sangat minim sekali apa yang diajarkan tentang kerajaan sorga. Ya baik, lanjut. Silakan selanjutnya. Ya, shalom semuanya. Malam hari ini peperangannya nggak yang terlalu barbar, tapi hari ini lebih dibawa ke tenang ngelihatnya. Hari ini diperlihatkan untuk bangunannya itu kelihatannya bangunan usang, cat-catnya udah kusam. Dan biasanya kalau pintu masuk gerbang itu kan biasanya ada perlawanan dari pihak musuh, penolakan. Tapi kali ini enggak. Mereka menggunakan suatu kelengahan. Jadi kalau yang nggak berjaga-jaga, mereka juga sudah menyiapkan jebakan di situ yang dimana dipasangkan seperti chip yang ditempelkan ke bagian orang-orang yang lengah.
Lalu pada saat masuk diperlihatkan di daerah situ mereka tidak menggunakan perbentengan yang seperti biasa dengan ketat, tapi dengan kelengahan. Dan pada saat masuk ke dalamnya diperlihatkan ada lorong yang panjang, dan lorong-lorong di situ tercium bau debu sama bau kertas-kertas tua. Dan di bagian kanan kiri itu diperlihatkan ada banyak sekali lemari besi, ada rak kayu juga, sama banyak sekali tumpukan-tumpukan map berwarna coklat yang di masing-masing mapnya itu ada labelnya. Nah, di masing-masing map itu juga ada tertulis nama-nama negara, nama kota, nama denominasi, interdenominasi yang sedang dibangun, terus juga nama-nama gereja, nama-nama pendirinya, nama-nama pemimpin, dan lain sebagainya. Di situ kelihatannya semua dokumen-dokumen yang tersimpan itu semuanya tertata rapi, terlihat formal. Dan ternyata di situ Roh Kudus berkata bahwa tempat itu adalah arsip pengaturan, bukan tempat penghancuran langsung. Di situ saya mengerti bahwa tidak semua pekerjaan iblis itu menghancurkan, tetapi sebagian besar mereka mengatur dengan ada batasan-batasannya. Lalu diperlihatkan dibawa ke ruangan yang paling dalam, di situ ada kakek-kakek tua. Kakek ini duduk di bagian kursi, kursinya terlihat kayu, kayunya itu rendah. Nah, tubuhnya itu seperti membungkuk, dan di depannya itu ada kayak tungku kecil, ada bara merah, di situ juga ada kemenyan yang mengepul. Nah, tapi di situ asapnya nggak tebal. Asapnya nggak tebal, tapi asapnya itu bisa nyebar luas. Dan ketika diperlihatkan itu, ada sedikit, ketika diperlihatkan itu, nggak ada rasa takut, tapi kayak ngelihat, ih kasihan ya, dia udah tua. Lalu pada saat berpikir, kasihan ya dia udah tua, lalu Roh Kudus langsung menegur, jangan menilai dari rupa. Lalu pada saat ditegur seperti itu, diperlihatkan lapisan yang lainnya. Ternyata itu manipulasi. Manipulasi. Ternyata itu kakek-kakek, dia tubuhnya tetap duduk di posisinya dia, dan justru bayangannya itu menjalar ke dinding. Dan itu bayangannya besar, tinggi, bahkan bercabang. Ternyata kakek ini adalah roh daripada penjaga sistem pembiusan rohani. Jadi kalau misalnya cuman hanya sedikit kayak tadi ngelihat kasihannya dia udah tua, ternyata itu dia memanipulasi. Dan ketika Roh Kudus mengingatkan, langsung tersadar, langsung diperlihatkan lapisan yang sebenarnya apa yang terjadi dengan roh pembius itu. Lalu kemudian diperlihatkan dengan map-map di situ, map-mapnya juga dibuka. Pada saat map dibuka, itu rasanya kayak ada suatu beban yang dimana pada saat mau ngebukanya itu seperti banyak gambar skema yang dimana di situ ada banyak garis-garis batas, dan di situ ada banyak tulisan-tulisan yang sebenarnya kayak biasa, tapi memiliki maksud yang tersembunyi gitu. Kayak di situ tulisannya ada kayak tulisan sampai di sini, cukup segini aja, jangan melampaui, dan lain sebagainya. Dan pada saat membaca tulisan-tulisan yang ada di map itu sekilas kayak diperlihatkan kayak ingat-ingat mimbar, kayak sebuah mimbar setiap tahun itu sama, begitu-begitu aja. Jadi mimbar itu isinya bertahun-tahun seperti itu. Pengajarannya cuman yang berulang-ulang, itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Terus juga diperlihatkan juga seperti kayak api doa yang dulunya terlihat menyala berkobar, tapi sekarang api itu kelihatan udah kayak biasa aja gitu, kembang kempis, kadang besar, kadang kecil, malah kadang pernah hampir padam. Lalu di situ Roh Kudus berkata, ini bukan gereja palsu, ini adalah gereja yang dibatasi. Lalu kemudian pada saat di area tersebut dilepaskan juga ada api Tuhan. Nah, tapi biasanya api Tuhan itu langsung ngebakar, langsung boom gitu kan. Tapi di sini enggak, api itu kelihatannya tuh kayak api yang benar-benar kayak teduh, tapi ngebakar semuanya. Dan di situ map-mapnya juga menyala serentak, sama dia yang tadinya debu kotor berubah jadi kayak abu terang. Dan di situ yang terbakar bukan hanya kertasnya aja, tapi lebih kepada izin daripada otoritas yang selama ini berlaku di tempat itu. Dan penjaga tua yang tadi itu, dia tidak lari, tidak melawan, tetapi dia itu tiba-tiba yang tadinya besar,
tiba-tiba dia mengecil, 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 terus tiba-tiba hilang seperti kayak asap lenyap gitu aja. Yang dimana dia punya otoritas sudah dicabut, udah dihancurkan. Nah, setelah diperlihatkan api itu padam, lalu berjalan lagi. Nah, pada saat berjalan lagi diperlihatkan ada sedikit retakan di bagian lantai, dan pada saat retakan itu diinjak, nah muncul seperti kayak spiral turun ke bawah, yang dimana udaranya lebih pekat, lebih berat, lebih dingin. Dan di situ diperlihatkan ada lorong-lorong panjang dengan banyak cabang. Di situ nggak ada namanya jalan apa ini belok kemana, nggak ada tanda apa-apa. Tapi ada bagian dari beberapa kita yang masuk ke area itu masing-masing. Nah, pada saat saya masuk ke situ, saya cuma diam. Ini mau ngarahnya kemana gitu? Mau ngarahnya kemana jalannya gitu? Tapi di situ pada saat saya fokus, saya tanya, Roh Kudus, Ibu, ini mau jalan ke arah mana? Lalu ketika saya berdiam, di situ Roh Kudus berkata, diarahkan untuk jalan ke arah pusatnya, lalu diarahkan untuk melangkah ke titik pusat. Tidak diperintahkan untuk mengejar, tapi mengarah berjalan ke berdiri di titik pusat. Ketika sampai di titik pusat, di situ Roh Kudus berkata, hancurkan bagian pusat, maka semuanya akan runtuh. Lalu pada saat di bagian pusat itu ada beberapa orang yang sampai di bagian pusat ketika memintakan kepada Tuhan untuk melepaskan terangnya. Nah, di situ terang Tuhan bekerja, dan setiap bayangan-bayangan yang ada di situ yang tadinya nggak kelihatan itu pada berlarian. Dan satu persatu itu terlihat padam. Dan di situ ternyata adalah tempat sebagai pembersihan wilayah otoritas yang selama ini dijaga oleh mereka dengan baik. Nah, pada saat dibawa ke area tersebut, diperlihatkan seperti kayak satu monitor yang dimana wilayah tersebut tidak lagi tempat menjadi kantor, tidak lagi tempat menjadi gudang, tidak lagi menjadi tempat yang kosong, yang tertutup, tapi diperlihatkan seperti kayak gereja-gereja itu mulai kembali bernafas, api kecil itu kembali mulai menyala, bahkan juga pewahyuan dari Tuhan itu bergerak sesuai daripada tuntunan Roh Kudus tanpa dipaksakan atau dibatasi. Lalu Roh Tuhan berkata dengan pelan, yang lama ditutup, yang dibatasi dilepaskan, yang tertidur dibangunkan. Lalu pada saat udah sampai di posisi itu, dibawa ke area lain yang dimana ruang arsip sudah ditutup, sudah disegel. Lalu dibawa ke satu area yang dimana akarnya itu seperti dibawa, jadi mereka tuh kayak punya akar. Nah itu kayak ada satu akarnya langsung dibawa berpindah tempat, dan diperlihatkan di situ ada kayak ruang rapat di bawah tanah. Nah, ruangannya di sini dia kayak ruangan besar dengan mejanya panjang di bagian tengah, di bagian sekelilingnya ada kursi-kursi. Nah, tapi uniknya di situ nggak ada nama-nama, nggak ada simbol agama apa, nggak ada. Dan diperlihatkan di situ tuh yang duduk cuman hanya seperti kayak bayangan-bayangan yang tinggi besar, nggak jelas kelihatan wajahnya. Terus di situ ada asap. Nah, asapnya ini di bagian tengah itu kayak lagi dipadetin. Nah, dipadetin pas ketika diperhatikan lebih detail, di bagian mejanya itu ada peta dunia. Ada peta dunia, ada garis wilayah, ada titik-titik cahaya kecil. Nah, setiap bayangan itu, mereka itu ngomong tapi kayak pelan-pelan, kayak bisik-bisik gitu. Nah, bisik-bisik tapi ketika mereka ngomong pelan-pelan, bisik-bisik. Nah, pada saat mereka mau ngambil keputusan, itu mereka diam, gak ada yang ngomong. Gitu. Dan jadi pada saat mereka lagi bisik-bisik-bisik, tiba-tiba pada saat udah harus ngambil keputusan, itu mereka langsung diam. Mereka tidak sebutkan apa yang menjadi keputusannya. Lalu Roh Kudus menjelaskan bahwa di area ini adalah area di mana keputusan pembatasan itu dilegalkan. Jadi bukan dalam bentuk arsip, tapi itu adalah ruang keputusan yang di mana mereka bekerja. Dan di situ wilayah itu untuk menyetujui batas maksimum suatu pelayanan itu udah harus sampai mana. Harusnya bisa sampai Z, tapi mereka bisa batasin misalnya cuma apakah di A saja, apakah di B aja, atau cuma di E atau di C. Itu mereka bisa memberikan keputusan seperti itu untuk dibagikan ke wilayah setiap pelayanan yang ada di seluruh dunia. Lalu di situ juga mereka bertugas untuk menahan kebangunan roh sebelum muncul. Lalu mereka juga di situ mengalihkan arah panggilan. Jadi tetap berjalan kayak dengan panggilannya,
tapi sebenarnya berjalannya itu udah nggak tahu arahnya kemana. Nah, kalau biasanya ruang arsip itu menyimpan data, nah ruangan yang ini adalah tempat mereka untuk mengesahkan izin. Jadi kalau misalnya izin mereka udah ngambil keputusan itu dalam diam, itu mereka langsung mengerjakannya. Lalu dibawa ke buat setiap yang merasa di area di sini ada, itu setiap orang-orang yang ngerasa di pundaknya itu berasa banyak tekanan, terus juga pikirannya maunya tuh ingin cepat selesai. Terus juga ada berasa dorongan tuh berasa kayak udah cukup sampai di sini aja. Jadi bukan yang daripada Tuhan lagi, tapi roh kompromi yang bekerja dengan tingkat tinggi. Lalu di situ kita tidak diperintahkan untuk berdebat atau membongkar satu persatu, tetapi di situ kita diperintahkan untuk membatalkan otoritas meja tersebut. Dan ketika terang Yesus dilepaskan, di situ diperlihatkan meja retak, petanya memudar, bayangan-bayangan di situ tidak menjerit, tidak langsung kabur, tapi tiba-tiba langsung lenyap aja seperti asap. Dan diberi pengertian bahwa itu adalah tempat bukan peperangan emosi, tetapi tempat pencabutan hak hukum rohani. Lalu dibawa ke lorong pengalihan panggilan, yang dimana di situ dari ruang rapat itu dia ada kiri kanannya ada kayak pintu-pintu. Nah, pintu-pintu di sini tertutup dan masing-masing pintu itu mengeluarkan cahaya yang berbeda-beda. Pintu itu bukan kayak bentukan dosa, bentukan apa enggak, tapi pintu itu adalah bukan pintu yang Tuhan tetapkan, yang dimana Roh Kudus berkata ini adalah tempat pengalihan, bukan tempat penghancuran. Karena di sini ada banyak sekali orang-orangnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan yang terlihat tetap melayani, tetap terlihat aktif, tetapi sudah melenceng beberapa derajat. Dan beberapa derajat itu cukup untuk membuat mereka tidak pernah sampai kepada tujuan yang penuh. Dan pada saat lorong itu disinari dengan disinari dengan terang Tuhan, diperlihatkan beberapa pintu itu menghilang dan membentuk satu jalur yang lurus terlihat dengan jelas dan tidak lagi bercabang sebagai tanda bahwa fokus kembali dipulihkan. Lalu dibawa ke tempat satu lagi di wilayah tempatnya sunyi sekali, tapi di situ ruangannya itu di bagian tengah ruangannya diperlihatkan ada api kecil. Apinya kecil tapi apinya ini kelihatan murni. Dan ketika di bagian atasnya itu diperlihatkan ada kabut dingin yang berusaha turun memadamkan api tersebut. Berusaha untuk membuat api itu menjadi kecil. Lalu Roh Kudus berkata, ini adalah tempat di mana api doa tidak dimatikan, tetapi dibuat lelah. Di sini dibuat orang-orang merasa, oh doa rasanya berat banget ya. Oh penyembahan rasanya kosong ya. Rohnya dibuat nggak mati, tapi lesu. Dibuat juga dengan keadaan doa itu nggak bisa doa sendiri. Enak doa rame-rame, karena atmosfernya berasa. Ada juga yang dibilang, yang di situ kabutnya menguap, yang dimana pada saat terangnya Tuhan dilepaskan di situ dibikin kayak kabut menguap. Kabut menguap, apinya nggak padam, tapi itu apinya itu seperti kayak dari yang kecil sedikit demi sedikit itu menjadi membesar. Nah, di situ diingatkan bahwa api Tuhan tidak perlu dibantu, hanya dibebaskan dari tekanan. Dan Tuhan sendiri yang akan bekerja pada saat setiap orang itu sudah menyadari kehadiran Tuhan, merasakan kehadiratnya Tuhan. Lalu di situ diperlihatkan ada garis-garis yang nggak terlihat itu seperti kayak dipotong. Terus kayak jalur-jalur gelap yang tadi itu terputus sama wilayah-wilayah yang nggak bisa diakses ulang. Dan di situ terdengar ada suara dengan tegas seperti ini. Cukup sampai di sini, musim lama sudah ditutup, akses lama sudah dicabut. Dan di situ diperlihatkan ada menara yang juga sangat tinggi, dibawa ke menara yang sangat tinggi, yang dimana menara itu kayak tinggi, ramping, nggak besar, kelihatan sunyi, tapi aktivitasnya sepi gitu, nggak ada aktivitas. Dan ternyata itu adalah pusat pengamatan. Dibawa ke pusat pengamatan yang dimana mereka juga bekerja, mengamati siapa nih yang ini menara pengawas. Jadi mereka itu punya menara yang dimana mengamati siapa nih yang udah mulai menyala nih.
Terus juga mereka mendeteksi pergerakan doa murni yang di bagian mana nih yang harus mereka hancurkan, yang mereka harus serang. Lalu di situ juga mereka mengawasi untuk memberi sinyal ke wilayah bagian bawah tanah untuk mengatur respon penekanan terhadap orang-orang tersebut. Dan menara ini tidak memadamkan api, tapi melaporkan api yang sudah mulai menyala dan sudah mulai mengobar. Dan ketika mengobar itu ada, diperlihatkan gereja itu mulai kembali lapar firman, mulai menyala doanya, mulai bergerak keluar dari pola lama. Dan menara ini memang memperhatikan wilayah-wilayah di mana ada pergerakan. Dan saat menara itu disinari oleh terang Tuhan, di situ diperlihatkan ada banyak mata-mata roh yang kehilangan jarak pandangnya. Dan jalur komunikasi mereka ke bagian bawah tanah juga terputus, dan menara itu tetap berdiri tapi kosong. Yang dimana pengamatan daripada kuasa kegelapan itu dibutakan dan dihancurkan dengan kekerasan. Lalu dibawa diperlihatkan ada dampak-dampaknya yang terjadi kayak bentuk gelombang-gelombang kecil, bentukannya itu kayak titik-titik kecil. Nah, di situ titik-titiknya ada kayak api kecil yang menyala dengan sendirinya, yang dimana doa tidak lagi dipaksa, tetapi dengan kesadaran dan kerinduan mengasihi Tuhan, sehingga tidak lagi berkata, oh males doa sendiri. Lalu ketika mereka juga melakukan penyembahan itu benar-benar mengalir karena adanya suatu hadirat yang sedang mereka rasakan. Lalu diperlihatkan juga tiba-tiba ada air mata yang tiba-tiba mengalir gitu aja tanpa tahu sebenarnya ini kenapa air mata itu mengalir. Lalu di situ diperlihatkan juga ada seperti kayak kitab yang terbuka, kitab firman yang terbuka, yang dimana ayat-ayat firman Tuhan itu yang biasa mereka gemakan, renungkan, itu tiba-tiba terasa hidup dan menguatkan mereka. Dan yang tadinya yang tadinya cuman hanya mendengar pengajaran itu kayak cuman hanya selewat aja, tiba-tiba menjadi seseorang yang mengerti. Jadi pemahaman yang tadinya tertutup itu jadi terbuka. Terus juga ada diperlihatkan juga kayak seperti beberapa pemimpin itu ditarik naik, yang dimana mereka itu diberikan kayak rasa gelisah tapi nggak tahu kenapa sebabnya. Dan mereka tuh seperti ngerasa nggak puas dengan cara pola lama dan kembali untuk mulai berdoa lebih lama lagi. Jadi berdoa lebih lama lagi bukan dengan ambisi, tetapi karena ada tarikan daripada Roh Kudus sendiri yang bekerja bebas atas hidup mereka supaya membawa jemaat yang ada di bawah mereka itu dibawa naik lagi, larinya ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada pribadi orang per orang. Lalu diperlihatkan juga di situ ada kayak pengumuman gitu, kayak pengumuman yang dimana di sini pengumumannya itu seperti kayak pelayanan baru yang muncul, yang dimana dilakukan, pelayanan ini akan dilakukan dan diterima bagi orang-orang hanya dengan melalui ketaatan sederhana di dalam Tuhan. Jadi bukan yang ketaatan yang berdasarkan atas kepaksaan, tetapi ketaatan atas kesadaran untuk melayani Tuhan. Udah, itu aja sih yang tadi didapat sama dampak-dampak yang akan terjadi ke kehidupan di dunia. Udah itu aja. Oke, langsung. Jadi yang menyebabkan pengajaran itu stagnan di tiap gereja agama itu adalah iblis yang melakukannya. Asades Raflaim Nekeya Pak. Ya, tugasmu yang pertama tadi adalah ke tempat yang dimana sepertinya tempat arsip, ternyata tempat dimana seluruh kegiatan gereja-gereja ataupun tingkat-tingkat agama itu diatur. Arosayam Refol Nagrisal. Tempatnya tadi ya sudah diberitahukan biasa, kelihatan jarang dimasuki dan kelihatan lembab, dingin. Seolah-olah itu memang jarang untuk dimasuki dan ya diusahakan kamu terkecoh untuk tidak masuk ke dalamnya. Haradov Roles Naise. Karena sesungguhnya engkau harus tahu Bapak Iblis adalah Bapa segala dusta. Karena itu engkau harus mengerti iblis itu jago di setiap tingkatan dusta
mulai dari yang tidak ketahuan sampai yang ketahuan. Haranap ligri le sorolofoi. Jangan kira bahwa pekerjaan iblis itu semrawutan atau kacau balau. Tetapi justru untuk hal-hal seperti ini mereka sangat rapi dan sangat teratur sekali di dalam pengorganisasian ataupun di dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka itu. Jadi mereka sangat teliti dalam mengatur ritual-ritual agama. Stama pra legrevlia. Jadi contohnya tadi diperlihatkan bagaimana untuk masalah susu, yaitu pengajaran yang murni yang biasanya Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Resnaim rifla profoi. Mereka juga buat susu-susu itu dengan tempat yang sangat menarik dengan label-label yang menarik. Risaim mah. Sekarang ini biasanya susu yang diberikan kepadamu apa saja yang Tuhan berikan kepadamu. Misalnya Arofla agreselera. Misalnya Tuhan berkata bahwa dengan berbahasa roh engkau berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Narisle aprada sagrap. Dan engkau wajib untuk memakainya selama 1 jam. Ponoyu dogri eselefraha. Tetapi susu yang diberikan oleh iblis itu lain. Diasa medai. Mereka berkata, ya berbahasa roh memang terhubung dengan Tuhan. Agrada senadia. Tetapi cukuplah 10 menit, 15 menit cukuplah, nggak apa-apa. Nggak usah banyak-banyak. Risol to gralofo yivap. Pada awalnya kan kau belum bisa, engkau jangan lakukan itu. Karena Tuhan mengerti kamu itu belum biasa atau tidak bisa. Aronadam rosloforifap. Sehingga tidak heran di gereja-gereja yang ada, bahasa roh itu hanya dipakai ya hanya untuk penyembahan sebentar, 5 menit juga tidak. Agraso no hanavraip. Dan itu dilakukan seminggu sekali lagi. Fu ye no kanap. Kebayang tidak manusia roh mereka akan merana dan terus kecil seperti tadi diperlihatkan, kecil terus. Roglus dei enofratie. Mending kalau kecil terus, kalau mati Rehanaf resol to ruatap. dan kebanyakan sudah pada mati. Huya giodes. Jadi perhatikan, susu yang diberikan oleh Tuhan selalu berdasarkan firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan untuk kemudian dibuat menjadi lemah. Farolos nuwas rilis. Dengan lebih memberikan kepada manusia itu kenyamanan. Dan merasa bahwa ini tidak perlu, itu tidak perlu. Grava, grofa, esorah. Jadi perhatikanlah, iblis itu akan selalu melakukan segala sesuatu itu mirip dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan atau apa yang dicanangkan oleh kerajaan sorga, tapi dikurangi. Sanadigri alfora lasimea. Itu adalah cara yang pertamanya, mengurangi. Deanom rolofoya. Tetapi yang kedua adalah dengan melemahkan. Radastai. Ya seperti contohnya apa yang dilakukan oleh iblis-iblis itu saat menghadapi Adam dan Hawa. Graladi kianagro. Mereka akan berkata, bukankah pohon di seluruh tempat itu tidak boleh dimakan? Enada enroflasagria. Jadi firman Tuhan yang utama itu dilemahkan. Rehanos reis. Dan kemudian diambil keuntungnya oleh iblis itu untuk membuka pikiran manusia dan kemudian menipunya. Rohal ekroflia. Jadi perhatikan, iblis selain untuk mengurangi apa yang menjadi target firman Tuhan atau menjadi standar dari kerajaan sorga, Statapra lagralif. iblis juga akan melemahkan dan kemudian yang ketiga membuat bingung. Di neanov. Jadi penempatan firman Tuhannya itu nggak tepat. Creole. Misalnya contohnya apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sana aigri diaslai. Tetapi ada firman Tuhan juga yang berkata bahwa Musa memberikan izin pada kasus tertentu untuk membolehkan perceraian. Aralagra da plaza diram. Nah sudah pasti firman Tuhan itu berkata jangan bercerai. Fife akrofa. Tetapi kemudian berkata kan Musa juga memberikan jadi nggak apa-apa. Resanap kriklava yofum. Jadi ini firman Tuhan akan dibuat membingungkan orang. Karada etro lokhra. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu saat menentang pada Yesus.
Mereka itu ingin membuat bingung Tuhan untuk menjawabnya. Gradnom asaralif. Karena itulah seperti apa yang Tuhan katakan, tegas. Huya doyadip. Jadi dalam hal ini engkau perlu ketegasan di dalam melakukan firman Tuhan. Iya katakan ya, tidak katakan tidak. Karalos novonekrem. Jadi hal yang ketiga, ingat, iblis itu akan membuat engkau bingung. Ini yang mana sih firman Tuhan yang benar? Ini firman Tuhannya berkata seperti ini. Makanya aku berkata kepadamu, renungkan itu dan tanya langsung pada Tuhan. Graloh nayem resanep. Jangan sesuaikan dengan apa yang diingin oleh manusia atau apa yang menjadi manusia itu membutuhkan apa dan kau pikir supaya tetap jadi jemaat nih, supaya jangan pergi dari tempat ini, lebih baik berikan apa yang dia pengen. Ramos randes roflas. Lihat ya, nantinya iblis itu akan membuat engkau, hal yang keempat, membuat firman Tuhan itu dikompromikan dengan apa yang menjadi kebutuhan demi katanya supaya jiwa ini jangan hilang. Relades rela anofrae. Dengan membuat hukum firman Tuhan itu menjadi murah atau direndahkan, suatu efek daripada hukumnya itu supaya yang terpenting jangan sampai hilang dari gereja itu. Resonisa. Ya sih, gak hilang dari gereja itu tetapi terhilang di dalam Tuhan. Rovnayem riles deis. Namanya jadi tercoreng atau apa yang menjadi dosanya dan pelanggarannya itu membuat dia tersingkirkan dari kitab kehidupan. Atau orang terhilang di dalam terang. Itu Lucifer itu kan terhilang dari tempat terang. Venagra in rofleserah. Karena itulah iblis juga memasukkan ke dalam pemikiran hamba-hamba Tuhan itu supaya menjaga jiwa-jiwa itu dengan bukannya dengan memberikan firman Tuhan dengan tegas, tetapi dengan menyesuaikan firman Tuhan itu supaya sesuai dengan kepengennya orang yang bersangkutan. Rasdeil nima sagralova. Jadi perhatikan ya, firman Tuhan itu tegas. Rianofom. Kalau hamba Tuhannya, ya nggak apa-apa lah ke kamu mah nggak apa-apa di diskon. Fortuge ekasema. Tuhan sih nggak akan kayak begitulah. Dia pasti akan mengasihi engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau mengalami sesuatu yang buruk. Dia pasti akan memberikan yang baik. Redof riels an itraems. Jadi perhatikanlah, hamba Tuhan itu akan dibuat menjadi seorang pendusta juga. Fupam virdie. Demi apa? Demi jangan hilang jemaatnya, berarti tidak hilang sumber penghasilannya. Forolugra ese franadim. Ini bukan sesuatu yang biasa, tetap bukan sesuatu yang istilahnya hal yang biasa terjadi, tetapi engkau harus menjadi waspada bila engkau bertemu dengan hamba-hamba Tuhan seperti itu. Refanime agrala samayefa. Dan engkau sendiri sebagai jemaatnya ataupun yang ada di dalam wilayah itu, jangan sampai mau ditipu. Dias nabam. Hanya ingin engkau hanya mau mendengarkan apa yang enak di telinga atau memilih-milih ayat-ayat firman Tuhan, mana yang enak, mana yang senang, baru diambil, dan yang lainnya yang disuruh menderita, menyangkal diri, mikul salib, itu dibuang. Arohanim ikra lofrayes. Jadi hal selanjutnya yang iblis akan buat adalah maunya dengar yang enak aja. Redaisings. Sedangkan yang menuntut orang-orang untuk melakukan hal-hal yang benar, itu tidak mau. Fora Ariel Nagra Safarem. Dengan alasan kan Tuhan sudah menebus di kayu salib, sudah dikerjakan. Jadi kita mah yang enaknya aja. Para lagro nesem rolovoria. Padahal jelas-jelas firman Tuhan berkata kalau engkau ikut Tuhan maka engkau harus memikul salib dan menyangkal diri. Diadi sedaim. Jadi dalam hal ini engkau harus berhati-hati. Engkau benar-benar harus menguasai firman Tuhan. Karena iblis juga tahu menggunakan firman Tuhan untuk menggoncangkanmu, untuk membuat engkau lepas dari hukum yang sesungguhnya. Nadum raglesokrafia. Jadi iblis-iblis itu yang pertama dengan seluruh map-map yang ada itu bergerak secara alam, secara gerakan bawah tanah itu untuk menghancurkan orang-orang itu tanpa disadari. Nadara ikraflus ene arede. Apa yang dilakukan iblis itu seperti aku beritahukan kepadamu, mereka tidak akan menyerang engkau secara frontal. Noadi seram. Dalam bentuk pocong yang menyeramkan atau dalam bentuk genderuwo, segala macam itu hanyalah iblis-iblis tingkatan yang biasa.
Nahaya ingri a forest Tetapi days. justru iblis-iblis yang membahayakan adalah iblis-iblis yang ada di bawah tanah, istilahnya yang tidak terlihat, tetapi mereka bergerak di dalam kelemahan, di dalam emosi, di dalam pemikiran manusia. Refuya ar eleatar. Sehingga apa yang manusia itu gak sadarin, ternyata itu sudah dikuasai oleh iblis-iblis itu dan engkau disetir oleh iblis-iblis itu supaya engkau Deus noas realifi. tanpa sadar sudah ada dalam kontrol iblis dan kemudian kehidupanmu bukannya dikontrol oleh Tuhan tetapi dikontrol oleh kuasa kegelapan. Rehanif konsum Ya megrafa. di luarnya sih masih tetap ke gereja, rajin ke gereja tiap hari, bahkan masih menyembah, masih merenungkan firman Tuhan, tapi tidak disadari bahwa hidupnya sudah dikontrol oleh kuasa kegelapan. Haradi nayes releva. Nah hal-hal seperti inilah yang membuat Tuhan saat ini bertindak untuk melepaskan mereka yang saat ini sebenarnya harusnya bagian dari kerajaan surga tapi sekarang bergeser menjadi tawanan iblis tanpa disadari. Remayes porofonogres. Ini tingkat penipuannya adalah tingkat penipuan yang sangat tinggi. Ponogra in eraliesar. Tidak disadari itu juga sampai saat ini juga ada di antara engkau yang kemudian masih kemasukan atau tersusupi dengan pemikiran-pemikiran yang tidak menurut kebenaran firman Tuhan. Ar olas doro samodre. Karena itu saat ini aku berkata kepadamu, mulai lagi tegakkan atau tegaskan juga apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Jangan mulai diselewengkan lagi. Staralia aproma. Aku memperingatkan engkau seperti ini karena ya seperti saat ini misalnya engkau membutuhkan banyak jiwa, engkau ingin supaya tempat ini jadi penuh. Dan akhirnya engkau memakai berbagai macam cara untuk mendatangkan orang datang ke tempat ini. Ya bahkan sampai memberikan suatu perkataan-perkataan yang mengandung kebohongan dan kebodohan. Arisda nova korua. Karena itu jangan sampai engkau melakukan seperti itu. Nyatakan faktanya. Nyatakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dan apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya. Risufa roaling ingria. Jangan hanya engkau katakan haknya ini, haknya itu. Tetapi tidak pernah engkau sebutkan apa yang menjadi kewajiban. Krialising nef daerah. Akhirnya mereka akan hanya menjadi manusia-manusia atau pengikut-pengikut Tuhan yang masih kanak-kanak. Yadare nagra lavlaye. Selalu minta hak, tapi tidak pernah mau melakukan kewajiban. Die novom rolia. Sehingga tadi digambarkan seperti gereja-gereja yang hanya berisi anak-anak yang kecil. Dar elos nuarafa. Dikasih makan terus saja. Tidak diberikan kesempatan untuk mereka berkembang, bertumbuh. De asor tuluaref. Hanya akan dikucil, akan dikungkung sedemikian rupa supaya hanya bisa nerima, sudah segitu aja. Udah gak usah banyak pikir, ikutin saja. Dikerdilkan. Nadavra alos dairem. Jadi terus menerus dibuat supaya jangan kemana-mana ya, jangan di sini aja di tempat lain bahaya. Haralagri ezoremah. Sehingga menjadi orang-orang yang tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Sadafo ari anagram. Ketemu setan saja lari, De aires rohuforim. diserang oleh setan diam saja, De yonim nias graib. selalu meminta orang lain mendoakan terus. Real all napayera. Seperti itulah kalau engkau tahu bahwa itu berarti engkau sedang dikerdilkan atau engkau dibuat untuk tidak dewasa, menjadi dewasa untuk mampu untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan. Nayasam karis lefera. Atau orang-orang itu sudah seperti tadi dinyatakan sudah mulai remaja. Kredim. Tapi dikawal oleh tadi pasukan atau orang-orang yang berkepala seperti serigala. Harolos na ifeyar. Ya kalau engkau lihat remaja-remaja saat ini juga kan sedang mencari jati diri. Karada flikre Nah, lofornai. kalau dikatakan serigala berarti mereka sedang membuat kacau pemikiran mereka. Jadi akhirnya tidak tahu arah yang benar tuh yang mana. Disesatkan. Faras lerim ligresap. Sedangkan yang sudah beranjak dewasa, yang sudah terus maju, tidak mau tetap
seperti itu, mau berkembang, mau jadi dewasa. Nay aros ralisay. Kemudian akhirnya dibuat lagi jadi anak-anak. Rale diada. Apa yang menjadi perkembangannya, apa yang menjadi visi Tuhan dalam kehidupannya diambil, There are all to grifey lay. dibilang tidak boleh, itu artinya sesat, artinya bahwa engkau tidak menurut, engkau memberontak, segala macam seperti itu, dibuat akhirnya menjadi anak kecil lagi. Ya udahlah, katanya salah ya, nggak boleh begitu ya. Akhirnya jadi anak kecil lagi. Denagra alos darelif. Jadi begitu banyak agenda-agenda iblis yang saat ini ada di dalam gereja-gereja Tuhan yang membuat sebenarnya apa? Ingin menjadi suatu kebanggaan diri kalau gerejanya besar, tetapi orang-orangnya Dida dafa. ya seperti firman Tuhan di dalam kitab Yesaya tadi, pemimpinnya saja anak kecil, apalagi yang mengikutnya yang ada di dalam lingkungannya. Rofuli neyas relisay. Nah yang seperti ini menjadi kesukaan siapa? Da ara ero no fuireng. Dan kalau engkau selidiki ternyata ini berhubungan dengan setiap map-map yang ada maupun hal-hal yang iblis buat menjadi suatu ikatan-ikatan di dalam setiap gereja-gereja ataupun lingkungan agama yang ada supaya mengikuti apa yang menjadi pengaturannya iblis. Refais no anorolos. Seperti tadi ada yang diikat dengan yang ikatan biru, ada yang ikatan orange, ikatan yang kuning yang dibawakan oleh pelihat tadi. Rehalay inograf. Jadi setiap itu ada, oh yang ini cocoknya diikatnya dengan yang mana. Kreasi dire. Bahkan tadi ada yang diikat dengan tali emas. Hanarol turuwasafa. Ya jadi mereka itu akan terlihat sepertinya wah luar biasa di luar itu. Reanom kries nafaralas. Berkembang sangat cepat. Di de yodofa. Tetapi cuma menjadi anggota gereja saja tapi tidak menjadi anggota dari kerajaan sorga. Ravulia no yof senderim. Ini adalah yang paling banyak saat ini iblis lakukan. Dagarana foya. Arsip-arsip baru sedang disiapkan dengan tali-tali emas ini untuk membuat seperti itu. Wah dengan keadaan yang wah, musik yang wah, pendeta yang wah. Harala gristai. Tetapi tidak membawa kepada kehidupan. Deadirena. Semuanya dibikin jadi anak-anak Remos gradaflam. dan tidak siap menjadi mempelainya Kristus. Dearalidem roklafaye. Jadi ini adalah program-program yang iblis lakukan di dalam setiap gereja-gereja di seluruh bumi. Bukannya hanya di tempatmu misalnya saat ini atau di tempat yang lain. Bukan seperti itu. Kalau di sini engkau selalu diarahkan untuk cepat jadi dewasa. Bukan dikekang. Sanari Allah fradasema. Jadi saat ini kau perhatikan. Agru alafem. Kalau engkau terus dicekoki, hanya ingin dicekokin saja. Atrawale som. Engkau disuruh menyembah sendiri 1 jam, tidak mau. Porodagre deyem. Suruh merenungkan firman Tuhan, enggak mau. Resala oralefo. Berarti engkau sedang ada dalam pengaturan siapa? Vei asagrafo. Yaitu supaya engkau kecil terus. Deyanagra Kapan lasiye. kamu siap menjadi mempelai Kristus? Denara layavas. Sedangkan Tuhan tuh datang untuk menjemput mempelainya. Nah kira-kira yang anak kecil ini bisa ikutan masuk surga atau enggak, ikutan pengangkatan enggak ya kira-kira? Real des nefayara. Bisa ketinggalan kalau seperti itu. Neanom rekla ifera. Karena itulah saat ini aku berkata kepadamu, kalau engkau mau menjemput kedatangan Tuhan sebagai mempelai, ingat engkau juga harus membentuk dirimu menjadi mempelai. Grisa da foroye. Jangan sampai ketinggalan. Naralo koreata. Nah kira-kira nih engkau yang saat ini pernah menjadi seorang mempelai wanita atau engkau yang saat ini membayangkan dirimu menjadi mempelai wanita atau yang laki-laki, anggap saja engkau memperhatikan seorang mempelai. Gru des nefanaf. Sekarang ini saja di Indonesia misalnya atau tempat lain ada memang perkawinan anak-anak di bawah umur. Fura eroglas. Mengapa di Indonesia dilarang hal seperti itu? Fude ya granem. Karena masih usia labil.
peraliser olograp, akan perceraian akan tinggi. perfanam ingris Dan alagrap, kemungkinan saat melahirkan nanti bisa mati. hayo aldum tu grafie, Dan usia labil seperti ini membuat banyak percecokan. san all day relesa, Dan akhirnya keturunan yang dihasilkan juga tingkatan pendidikannya akan jadi rendah. hanogrof le ayel nesamayo, Kalau seperti ini, kalau suatu bangsa terdiri daripada mereka yang berpendidikan rendah, kira-kira bisa berkompetisi nggak di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia? nadara aras lora, Tentu saja nggak bisa. vipam intrum, Ada batasan-batasan di mana seorang bisa dijadikan mempelai dan mereka akan bisa bertanggung jawab akan rumah tangga yang akan dibentuknya. Krio novas raladis, Kestabilan emosi itu sangat penting. Krio nasar lovara, Karena untuk menyatukan dua orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda itu tidaklah mudah. funagroase, Harus ada penyesuaian dan orang-orangnya juga tidak gampang emosian, mau saling mengasihi, mau saling menyesuaikan diri, mau menyesuaikan apa yang membuang apa-apa hal-hal yang tidak disukai. iralisa novasaka, Nah karena itu engkau perhatikan orang-orang yang menjadi mempelai Kristus adalah orang-orang yang mau mengasihi Kristus dan mau mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. denagra iopo ansien, Mau membuang hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan dan mau mengikuti bagaimana caranya mengasihi dengan tulus, dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. rehai rios nokerafai, Seperti halnya seorang pengantin itu harus fokus hanya kepada pengantinnya dan tidak dari kanan kiri, masih cari-cari yang lain. atar dalasa, Satu hal yang penting yang Tuhan mau adalah hanya terfokus atau tertarik hanya kepada Tuhan saja, tidak ada ilah lain di hadapannya. rialas noasarem, Dan hal-hal inilah yang saat ini kau perhatikan menjadi agenda iblis juga. rehanop ingris salaha, Mereka membuat ilah-ilah lain dalam kehidupan gereja-gereja itu supaya bukan mencari Tuhan tetapi mencari fame atau mencari kepopuleran. deadop kor elosare, Ini adalah ilah-ilah lain yang saat ini sangat banyak juga dibuat. tenagra fifayam Dan deyodom, mereka senang sekali, jumlahnya jemaatnya banyak sekali. Mereka buat program-program, perasigru livrenekayer, tetapi bukan untuk membawa kepada kehidupan atau membuat mereka menjadi mempelai Kristus, tapi hanya untuk menjadi menyembah kepada hal-hal yang bukan kepada Tuhan. aroles nehamas rekuwah, Jadi kalau tidak fokus kepada mempelai prianya, bagaimana bisa menjadi mempelai Kristus? hanadaying dom, Dan sebagai mempelai Kristus harus jaga kekudusan, bukan? di iris lies, Nah, iblis-iblis ini ingin supaya kehidupannya tercemar. gero nograsa, Bagaimana caranya tercemar? di ar elogradaf, Dengan mengatakan yang roh itu nggak perlu, yang penting itu apa yang terlihat. de ai siesoa, Ngapain sih ngurus-ngurus yang ngeroh-ngeroh? griol my prelef, Yang kelihatan aja, itu sudah cukup. Baca firman Tuhan yang banyak aja. de ayesinakra, Yang terpenting firman Tuhan. kru wadosei, Gak perlu apa yang menyembah-menyembah di dalam roh itu gak perlu. kargalas nadarim, Padahal saat engkau menyembah di dalam roh, engkau berhubungan dengan Tuhan yang kudus, maka engkau dikuduskan terus senantiasa. karolise nop redei, Tetapi saat engkau tidak bergaul dengan Tuhan, maka akan ada suatu kecacatan demi kecacatan yang terjadi dalam kehidupanmu dan tidak dibereskan atau dibersihkan. aro anagrim ligre safarem, Sehingga sebagai pengantin itu akan dapat cacat celanya. de arom logrem lesaresta, Ingat firman Tuhan tanpa roh disebutnya apa? mapa kayaram, Disebutnya mati. Tapi kalau roh saja tanpa firman, de oi ar alagra lavla, itu akan menjadi buta. Ada kecacatan-kecacatan, noda-noda yang ada dalam kehidupannya, jadi tidak mencapai kekudusan yang diharapkan. arado dukea nifena, Jadi saat ini aku berkata kepadamu, vis ram konokrom, apa yang sudah diajarkan pegang itu dan kembangkan. naralos
Carices y fellados. Apakah di sini selalu dinyatakan suruh menyembah terus di dalam roh? Suka disuruh enggak? Arala itu wando yep. Disuruh berapa lama? Foro alo dere elenare. Minimum 1 jam. Untuk tentara harus 2 jam. Perefeye ekrosokrio. Bahkan untuk para jenderal harus 3 jam. Tidak ada fuah. Dan diperintahkan untuk merenungkan firman Tuhan. Fuan sien. Sudah menjadi pelaku firman. Foro ales nekria. Suruh mencatat apa yang diajarkan. Creades relas iotora. Nah kalau engkau tidak melakukannya, engkau sedang tidak menjadi mempelai Kristus. Relom creom isarede. Ingat, untuk menjadi mempelai Kristus itu harus ada pembentukan demi pembentukan, persiapan demi persiapan. Ayos das tadistan. Pakaiannya saja disiapkan untuk cemerlang. Karamagra liko rohane. Pakaian ini didapatkan dari mana coba? Feya dister. Kain-kainnya harus ditenun dengan selembar demi selembar, benang-benangnya itu juga diambil daripada setiap tumbuhan-tumbuhan yang ada. Ara alos nases nisarafa. Bahkan untuk sutra-sutra itu harus diambil daripada kepompong-pompong ulat sutra. Terus ada proses-proses di dalamnya. Karadava ikorom lo aream. Setelah dibentuk menjadi benang-benang, ditenun menjadi satu kain. Aradienofwa. Dan kemudian kain itu akan dipotong dan dijahit jadi satu, menjadi suatu pakaian yang indah. Karadasli etofroa. Jadi artinya adalah dalam kehidupanmu itu ada suatu hal-hal yang engkau buat selembar demi selembar, engkau dari sehari ke hari, engkau terus susun menjadi suatu benang-benang kehidupan. Ari anagram lekrofolia. Dan itu akan ditenun oleh Tuhan menjadi suatu kain yang baik. Kira sidur. Dan sebagai tukang jahit ya Tuhan akan memotong bagian-bagian tertentu, artinya dalam kehidupanmu setiap piece kehidupanmu akan dijadikan suatu pengalaman-pengalaman kehidupan. Setiap hikmat yang engkau peroleh. Ara ada no ano anea. Setiap proses-proses kehidupan, setiap pembelajaran yang engkau punya, itu semuanya akan disusun, dipotong-potong menjadi suatu, kemudian nanti akan dijahit menjadi satu baun yang indah untuk dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Di ai os deresa. Itulah cara Tuhan bekerja dari awal sampai akhir. Narafaye. Ada suatu penyertaan Tuhan di dalam setiap proses kehidupanmu. Ara doasri. Ada suatu penyerahan dirimu kepada Tuhan di dalam setiap apa yang engkau alami. Na anogravlia. Ada suatu keberserahanmu di dalam pembentukan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Ana anegrelens. Dan di mana ada suatu tindakan-tindakan yang baik yang menyelesaikan masalah, menjadi seorang raja damai di dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan. Ara anagrilie. Menjadi perkasa di dalam setiap hal-hal, bahkan mengatasi badai-badai kehidupan. Ayos teruli Itu demayip. adalah bagian-bagian kehidupan yang akan dibuat menjadi suatu rangkaian-rangkaian pola-pola pakaian yang akan dijadikan satu. Ar naem serales. Tetapi iblis berkata apa? Rifatur. Masalah lagi. Karalesor. Dan bahkan lari dari setiap masalah. Bias duim. Kalau Tuhan memberkati, masa dia akan memberikan masalah? Berarti ini gak benar. Aro allografai. Tuhan yang benar itu memberkati dan pasti tidak akan memberikan masalah. Aro nada kriya. Dan akhirnya engkau cari-cari Tuhan yang tidak tidak memberikan masalah. Risan Engkau turuata. akan pindah kepada mereka yang hanya bisa memberikan berkat. Rahala no ayesem. Engkau hanya datang kepadanya, engkau akan mendapatkan sesuatu darinya, terus kemudian engkau tiba-tiba mendapatkan kekayaan yang banyak. Hu dei nagares. Engkau datang ke dukun A, engkau datang misalnya ke Gunung Kawi, engkau datang ke orang-orang yang mempunyai azimat seperti itu yang sekali engkau datang, engkau langsung jadi kaya. Aradi naya rasol. Nah itulah juga yang dilakukan oleh iblis-iblis itu untuk membeli jiwamu, untuk menyekat jiwamu, untuk menawan jiwamu. Aradi nai dasana. Dan akhirnya menjadi mati. Ruwalaye. Jadi akhir-akhir ini perhatikanlah. Engkau secara roh, engkau saat ini datang kepada Tuhan, engkau cari apa?
Readov ruyem nemasem. Kalau engkau hanya cari berkat materi, engkau tidak akan tahan di hadapan Tuhan. Reol mayem restevar. Karena Tuhan maunya engkau cari dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan diberikan padamu. Ridu sadah. Jadi Tuhan bukan tipe orang yang membuat engkau diberi terus, diberi uang terus seperti anak kecil, diberi uang jajan terus. Arodopoyi ala nafaya. Tapi tidak pernah diajarkan bagaimana, dari mana sih uang itu berasal. Fuser nakares. Seperti saat ini misalnya engkau punya anak-anak, engkau sering berikan mereka uang jajan. Karama sama. Tetapi semakin engkau sering memberinya, mereka tidak akan berpikir, Deyodo atralafar. enak kan dapat terima uang terus. Kurusa yedos. Tetapi kalau engkau yang mengerti, engkau akan membatasinya. Midem reatov. Dan engkau akan mengajarkan bagaimana uang ini didapat. Siraglita ya. Artinya engkau harus bekerja, dan kalau engkau ingin bekerja dan mendapatkan hasil yang baik, Korofude alagrema. engkau perlu belajar yang baik dan engkau harus mengembangkan talenta yang engkau punya, dan itu akan menjadi suatu sumber penghasilan bagi dirimu. Didem reka safaya. Tapi kalau engkau tidak mendidik mereka, mereka hanya akan menjadi orang yang selalu minta-minta terus. Nahanafaram. Dan akhirnya walaupun tubuhnya jadi dewasa, tetapi pemikirannya terus seperti anak kecil. Real deyam ingrusum. Karena itu saat ini aku berkata kepadamu, gereja-gereja Tuhan yang selalu memberi tapi tidak pernah mendidik untuk menjadi dewasa. Hono korulisa. Nah itulah yang iblis inginkan. Rifilie nayoroh. Jadi jangan sampai engkau maunya dimanja terus. Kirkadov ro aloses. Tetapi saat ini engkau sadari bahwa aku ingin pintar. Ribadayem. Aku ingin bertumbuh dewasa. Korolaya. Aku mempersiapkan diriku jadi mempelai Kristus. Saarolohaye. Aku mempersiapkan diri saat ada pengangkatan terjadi, aku mau ikut. Kiranifien. Jadi saat ini aku mau saat semua dibereskan, apa yang menjadi map-map ini dibongkar. Sar el feim riktaf. Waktunya gereja Tuhan jadi dewasa. Aradov negralayera. Waktunya gereja Tuhan bisa membedakan mana susu dari surga, mana susu yang bukan berasal dari surga, mana yang susu dari surga. Ara udem reslayera. Waktunya mereka semuanya dibangkitkan menjadi suatu angkatan perang, menjadi tentara-tentara yang melaksanakan firman Tuhan. Fira glesenora. Waktunya semua map-map itu saat ini dibakar dan dibongkar semuanya. Aral enofam rusekai. Dan saat dibongkar semuanya ini pemikiran orang-orang, bahkan pemimpin-pemimpin itu semuanya akan terbuka. Anatura ekreflea. Mereka akan melihat keadaan dirinya. Dianokorian. Dan bagaimana Tuhan akan membukakan bahwa mereka selama ini seperti dikungkung ataupun dijerat dan diikat untuk mengikuti arah-arah yang sebenarnya bukan daripada Tuhan. Sesam en kroforim. Dan mereka saat ini yang diberikan cincin-cincin meterai di kerajaan sorga. Saat ini mereka harus mengerti bahwa ini harusnya mereka punya kedudukan sebagai seorang raja. Foduye nagralafaya. Dan untuk itu mereka harus memerintah dan juga menjadikan raja-raja kepada para pengikutnya untuk sama-sama menjadi raja di atas, menjadi raja-raja di kerajaan sorga. Ador lagramas. Dan seperti apa yang Tuhan mau, tidak menjadi ekor tapi jadi kepala. Tiaraf lierov. Dan saat ini semuanya dibawa untuk menjadi seorang leader. Artinya bukan hanya sebagai anak kecil yang maunya terus saja ikutin. Isai nokasye. Tetapi menjadi seorang leader yang bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ral garalafa. Bisa mengatur dan bahkan menolorkan lagi leader-leader yang lain. Idari sing. Jadi diatur program-program dari kerajaan sorga yang harus terjadi. Tetapi terlebih dahulu mereka semuanya harus dilepaskan dulu. Aras ralifera. Karena itulah yang menjadi tugasmu pada hari ini untuk melepaskan terlebih dahulu, membongkar semua map-map ini. Deanagrim sam. Dan kemudian ikatan-ikatan yang dibuka dan dibakar sampai habis. Mayogra alokar. Dan apa yang menjadi pengaturan-pengaturan yang dibongkar. Deasagrima. Sehingga terjadi kelepasan dan kemerdekaan. Dikrefles. Dan selanjutnya tipu muslihatnya itu diekspos atau diperlihatkan yang benar itu yang mana. Karga sakama. Dan sisanya yang lainnya yang harus dimusnahkan semuanya. Ari renam. Jadi itulah pekerjaanmu pada hari ini. Dalam nama Yesus. Mari berdiri. Yang di Zoom berdiri. Yang di YouTube berdiri.
Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Difaras indeyem, Saat ini terimalah pengurusan daripada Tuhan. refaye an odais. Supaya engkau membagikan susu yang murni dari kerajaan sorga. Rel all naim riserafir, Dan susu ini akan menguatkan begitu banyak umat-umat Tuhan untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. adar gayanam, Dan saat mereka terus memakan susu ini dan kemudian akhirnya mereka bertumbuh. greyus rufla bikakar. Maka makanan-makanan keras saat ini disiapkan dan itu juga diberikan padamu untuk dibagikan. Hinarilis, Sehingga mereka akan terus bertumbuh menjadi dewasa. rohana graf, Dan inilah yang diharapkan oleh Tuhan. ye dei erasie, Mempelai Kristus yang dewasa. for glavarima, Karena waktunya sungguh sangat dekat. ardalagrai, Di mana Tuhan akan menyongsong umatnya. aseredes, Menyambut mempelainya. magralikrum, Untuk sama-sama berpesta di sorga. na enokrem, Untuk mengalami kehidupan kekal sampai selamanya. yagis kerantam. Demikianlah berkat ini bagimu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, Amin. Terima kasih semua, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.